Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, sebuah pola dan urutan umum perbuatan guru kepada siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini adalah definisi dari A. Rencana pengajaran, B. Komponen pembelajaran, C. Rangkaian proses pembelajaran, atau D. Strategi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Strategi pembelajaran. Nomor 2, di dalam kurikulum, prinsip fleksibilitas mengandung makna A. Bahan pelajaran tidak tumpang tindih, B. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, C. Keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, D. Kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi jawaban yang tepat fleksibel, yaitu lentur dan tidak kaku. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Adapun penjelasannya, prinsip fleksibilitas. Artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. Nomor 3, prinsip pengembangan kurikulum salah satunya adalah beragam dan terpadu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa A. Anak merupakan sentral dalam pengembangan kurikulum. B. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. C. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. C. Kurikulum harus mencerminkan keterkaitan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Namanya saja beragam dan terpadu. Nah, ini ada kata-kata ragam. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. Adapun penjelasannya, ada beberapa prinsip yang dipegang dalam mengembangkan kurikulum pendidikan khusus menurut Fasis RP tahun 2002 dalam Haryanto tahun 2010, yaitu beragam dan terpadu, yaitu keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang, sosial, dan lain-lain harus diperhatikan, meskipun harus tetap ada keterkaitan dan kesinambungan program. Nomor 4, tujuan akhir dari diberikannya materi kompensatoris bagi anak berkebutuhan khusus adalah A. Pelengkap materi kurikulum, B. Memenuhi tuntutan kurikulum standar nasional,
C. Mengoptimalkan peran anak dalam hidup bermasyarakat. D. Meningkatkan motivasi belajar anak. Tentu jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, mengoptimalkan peran anak dalam hidup bermasyarakat. Nomor 5, salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum di SLB atau di sekolah luar biasa adalah dalam hal di bawah ini kecuali A. Masih lemahnya diagnosis kebutuhan anak. B. Masih kurangnya kompetensi guru. C. Perumusan kompetensi pada tahap mikro masih dikacaukan dengan tujuan instruksional. D. Kesulitan dalam pemilihan pengalaman belajar. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Kesulitan dalam pemilihan pengalaman belajar. Nomor 6, model yang pada kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Disebut dengan model A. Model duplikasi, B. Model substitusi, C. Model modifikasi, atau D. Model omisi. Kita analisis satu-satu ya teman-teman. Model duplikasi. Duplikasi ini hanya menduplikat tetapi bukan mentiadakan, bukan menghilangkan. Jadi bukan ini ya teman-teman. Substitusi. Nah, substitusi ini hanya mengganti, bukan menghilangkan. Modifikasi ini hanya merubah. Nah, atau dimodif. Jika duplikasi ini hanya, mohon maaf tadi ya teman-teman, duplikasi ini hanya kopas, copy paste. Hanya menduplikat seperti itu ya teman. Nah, dan ini omisi yaitu menghilangkan secara total. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Model omisi. Nah, omisi yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran anak normal. Hal tersebut dilakukan apabila ketiga prinsip di atas sudah tidak dapat dilakukan. Misalnya meniadakan materi pembiasaan proyeksi warna pada mata pelajaran tertentu dan lain sebagainya. Prinsip terakhir tersebut jarang dilakukan oleh sebagian besar pendidik. Dengan pertimbangan sesulit apapun, semua materi tetap diberikan tetapi menurunkan target daya serap pembelajaran. Nomor 7, kegiatan pembelajaran dalam konteks PPI dapat dilakukan dalam 3 tahap di bawah ini, kecuali A. Kegiatan pembelajaran lintas kelas, B. Pembelajaran secara perorangan, C. Kegiatan pembelajaran dalam kelompok besar, D. Kegiatan pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang kecuali itu A ya teman-teman, lintas kelas. Nah yang ada itu hanya perorangan, kelompok kecil, kelompok besar. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kegiatan pembelajaran lintas kelas. Nomor 8. Sebagai dasar guru pendidikan khusus dalam penyusunan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus adalah A. Hasil asesmen siswa, B. Hasil diskusi dengan orang tua, C. Kurikulum baku yang telah disahkan pemerintah, atau D. Kebijakan guru dan kepala sekolah. Tentu berorientasi pada siswa ya teman-teman, apalagi dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tentu lagi-lagi asesmen, yaitu A. Hasil asesmen siswa. Nomor 9, media pembelajaran yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus adalah A. Adaptif, B. Berbasis teknologi, C. Online, D. Interaktif. Sesuai berarti adaptif. Jawaban yang tepat adalah A. Adaptif. Nomor 10, pengertian media pembelajaran mengandung maksud berupa A. Tata cara, B. Alat, C. Model, D. Prosedur. Media itu alat ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.